Halo semuanya, kali ini gue akan membahas review pertandingan dari Liga 1 yang berlangsung hari ini antara Persis Solo berhadapan dengan PSS Sleman dan juga Arema FC berhadapan dengan Persib Bandung. Ya, yang berakhir dua-duanya dengan skor imbang serta hujan gol. Tapi hujan gol belum berarti kualitas dari pertandingan itu memang benar-benar bagus. Banyak faktor yang membuat pertandingan itu bisa terjadi hujan gol dan menarik tentu saja dan seru. Nah, ini yang bisa menggambarkan dua pertandingan kali ini. Kita bahas dulu pertandingan pertama, PSS Sleman Persis. Dua-dua bermain dengan formasi yang berbeda, 1-4-2-3-1, satu dengan 3-5-2. PSS bermain dengan Anthony Pintus, Abdul Lestaluhu, Thales, Jehat Ayub, Nyomanan Sanai. Di tengah ada Kim Jeffrey Kurniawan, Wahyudi Hamisi. Di tiga pemain kreatif, Keisano, Jonathan Bustos, dan juga Ricky Cawor. Depan ada Yevhen Boghasvili, 4-2-3-1. Persis 3-5-2, Gianluca Pandeinuwu. Di belakang ada Diego Bardanka, Jamerson, dan juga Rian Miziar. Di tengah ada 5 pemain, Al Rizky, Sutantotan, Mesidoro, Sidibe, dan juga Febrianto, Niki Taufik. Dan di depan ada Fernando Rodriguez Ortega dan juga Ramadan Sananta. Nah, kita tahu bahwa kedua tim ini di pertandingan pertama mereka cukup impresif. Ya kan, Sleman bisa meraih kemenangan, sedangkan Persis Solo walaupun kalah berhadapan dengan Persebaya, cuman permainannya juga tidak kalah atraktif. Ya, salah satu laga yang cukup seru lah sejauh ini. Paling seru kalau gue bilang itu pertandingan antara Persis Solo berhadapan dengan Persebaya di matchday pertama kemarin. Nah, di pertandingan kali ini itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Persis lebih menguasai secara ball possession, tetapi PSS Sleman juga mengandalkan strategi terbaik mereka, yaitu counter attack, transisi cepat mereka yang mereka andalkan ketika menghadapi Bali United. Ya, terutama lewat Ricky Cawor. Di babak pertama Ricky Cawor ini benar-benar luar biasa lah. Hampir semua serangan yang berbahaya itu dari sisi dari Ricky Cawor. Nah, yang menjadi problem adalah Ricky Cawor bisa cetak gol di menit-menit awal lagi, 22. Kemarin di menit 12 kalau nggak salah. Kali ini lewat sebuah scrimmage kan, ada salto dari Keisano, di heading oleh Ayub, dan Ricky Cawor berada di posisi yang sangat bebas. Nah, setelah itu Jamie cedera, ini sangat disayangkan karena ngaruh sekali terutama di babak kedua. Nanti gue akan jelaskan. Digantikan Kanu. Setelah itu sebenarnya pertandingan, karena Sleman sudah bisa unggul terlebih dahulu, Sleman lebih mengandalkan counter seperti yang tadi gue bilang. Persis lebih menguasai bola, cuman kreativitas dari Persis juga seringkali terhambat ya. Ramadan Sananta dan juga Fernando Rodriguez ini seringkali terisolir dengan duet dari Thales maupun Ayub yang begitu kokoh. Begitu kokoh kalau gue bilang, defense-nya cukup bagus di babak pertama. Sayangnya mereka kecolongan di menit 42, di mana Fernando Rodriguez bisa cetak gol. Itu pun satu momentum doang. Fernando Rodriguez di pertandingan kali ini, bukan di babak pertama, di pertandingan kali ini itu hanya dapat satu momentum, yaitu gol. Ini membuktikan apa? Ini striker predator yang dia tidak dapat banyak bola, dia tidak dapat banyak peluang. Tapi ketika dia dapat peluang, sedikit peluang pun dia bisa cetak gol. Dan itu dia tunjukkan di pertandingan kali ini lewat umpannya si Dibe yang memang akurat. Masuk babak kedua. Babak kedua, Persis lebih banyak mengambil inisiatif dan akhirnya mereka justru dapat gol. Ya kan? Akhirnya mereka dapat gol, layak gol karena mereka lebih agresif, lebih banyak dapat peluang. Lewat Eki Taufik, golnya itu juga jatuh dari langit kan. Bagaimana ada free kick mentalnya kayak Eki Taufik, pas banget kan, itu benar-benar gol jatuh dari langit. Setelah itu Sleman lebih agresif mengganti Ricky Cawor. Memang Ricky Cawor di babak kedua lebih menurun, digantikan Hiskara. Nah, situ mulai PSS Sleman kembali lebih menguasai pertandingan, dapat banyak peluang terutama lewat heading. Ayub maupun si Thales itu dapat banyak peluang lewat heading, serius banyak banget dapat peluang, tapi nggak ada yang jadi gol. Entah ke save dengan luar biasa atau melebar. Udah depan gawang pun heading melebar kan si Thales kalau nggak salah, atau Ayub lah, mirip-mirip dua pemain ini kan. Baru mereka bisa dapatkan gol penyama kedudukan itu di menit ke 80, 2 sama Wahyudi lewat heading. Nah, tapi
Tapi yang membuat seru di pertandingan kali ini selain golnya banyak, yaitu gue nggak tahu kenapa ini derby juga enggak, tapi pertandingan begitu keras, kasar banget. Kalau nggak salah itu tadi gue lihat statistiknya itu pelanggaran itu sampai 46 kombinasi dua klub ini. Ini udah nggak make sense. 46 loh. Tahu yang kartu kuning cuma berapa? 5 orang. 3 dari PSS, 2 dari Persis Solo. Dari 46 pelanggaran, harusnya menurut gua minimal belasan kartu. Karena memang layak dan memang kualitas wasit di pertandingan kali ini sangat amat bapuk. Bahkan harusnya YFN dapat penalti, itu menurut gua hal yang sangat amat harus diberikan penalti, layak penalti. Karena jelas ditarik. Sama dengan kasusnya kemarin dari Pali. Cuman bedanya kemarin nggak penalti tapi harus kartu merah, tidak diberikan. Kali ini harusnya penalti nggak diberikan juga, malah dia yang foul katanya. Ya nggak tau lah. Itu yang bisa membuat ya pertandingan ini terlalu banyak advantage, padahal itu pelanggaran keras-keras. Sehingga banyak juga protes kan dilakukan oleh pemain maupun fans. Ya kan, maupun fans yang ada di sosial media yang membuat wasit ini memang di pertandingan kali ini banyak membuat kesalahan. Jadi semoga ada evaluasi juga nih kan, Pak Erick Thohir menjadi ketua dari komite wasit. Nah, kita lihat evaluasi seperti apa nih pertandingan. Kita udah tahu nih Yudi Cahya ya namanya kalau nggak salah. Ini wasit yang membuat keputusan yang salah. Kemarin juga pada saat Borneo juga itu membuat keputusan yang salah dan krusial. Ya kan? Sehingga apakah nanti ada evaluasi, ya kita tunggu aja. Ya kita sebagai penonton, supporter ya kita tunggu aja lah. Nah, pertandingan kedua, Arema Persib. Ini duel tim dengan nama besar. Arema main dengan 4-3-3. Teguh Amiruddin, Mikael Tata, Bagas Adi, Ica Diarra, dan juga Rifan Marasabesi. Di tengah ada Lucero, Jayus Haryono, dan juga Charles. Di depan ada Loko Lingoy, ada Gustavo, dan juga ada Denny Santoso. Sedangkan Persib ya 3-5-2 khas dari Luis Milla. Teja Pakualam di tiga trio back tengah ini, tiga-tiganya pemain asing, Alberto Rodriguez, Nick Kuipers, dan juga seorang Daisuke Sato. Di tengah ada 5 pemain putu gede di sebelah kanan, Irianto di tengah bersama dengan Mark Klok, dan juga Beckham di area kiri, Beckham dan juga Edo di area di wingback kiri. Di depan ada Ciro Alves dan juga David Silva. Yang gue lihat di pertandingan kali ini, kedua tim sama-sama bermain sangat amat terbuka juga, sama seperti pertandingan tadi. Ya cuma bedanya PSS Sleman kan lebih didominasi. Kali ini sebenarnya di babak pertama ya, itu dua-duanya saling jual beli serangan. Tapi kenapa mereka bisa banyak gol? Bukan karena penyerangan mereka bagus-bagus amat, enggak. Tapi defense dari kedua tim ini yang menurut gue sangat amat buruk. Sangat bapuk dari dua klub ini. Baik Persib maupun Arema. Arema itu lebih sedikit pegang bola. Oke, Persib lebih banyak mendapatkan peluang. Itu pun golnya itu dari blunder, salah clearance Putu Gede, gol pertama. Itu dari Persib. Yang kedua, penalti Gustavo, kesalahan juga dari si Alberto, narik Gustavo, itu jelas blunder, kalah duel, kalah lari, dia tarik. Gol dari Persib sama. Ciro Alves itu benar-benar space-nya begitu lowong di posisinya si Bagas Adi dan juga si Tata ini berkali-kali 3 gol 3-3 dari posisi itu. Dua pemain ini weak spotnya dari Arema, lemah banget, sehingga begitu mudah nih mereka melakukan transisi, salah passing banyak banget, terutama di babak kedua. Kita masuk babak kedua nih, Arema back mereka, gelandang mereka sering melakukan kesalahan passing, sehingga apa? Langsung transisi cepat. Golnya dari Ciro kan seperti itu, salah passing langsung transisi cepat. Telat offside, jebakan offside kan nggak jalan karena ada pemain dari Arema yang masih ada di belakang, yaitu Diarra. Jebakan offside-nya gagal. 3-2, hampir loh mereka kalah. Beruntung dapat penalti lagi di menit ke 88. Karena apa? Blunder lagi.
dari backnya Persib. Jadi kedua back ini sama-sama melakukan blunder, lomba-lomba melakukan blunder. Jadi kebobolan dari kedua tim ini sama-sama dari blunder, sama-sama dari lemahnya lini pertahanan dari kedua tim. Ya, Arema lebih nggak dapat peluang lagi di babak kedua sebelum dia dapat gol ketiga. Ya, itu harusnya Persib sudah di atas angin lah. Tiba-tiba muncullah blunder itu. Bahkan Arema punya peluang besar untuk bisa meraih kemenangan. Kalau saja yang namanya Dedik Setiawan tidak buang-buang peluang depan gawang. One on one, udah nggak ada lagi yang jaga. Wah, parah. Finishingnya parah, nggak gol. Dan akhirnya, ujung-ujungnya tetap 3-3 sampai akhir. Jadi, kesimpulannya adalah pertandingan ini seru, memang banyak gol. Tapi bukan karena taktikal atau apa, enggak. Banyak transisi langsung cepat, through pass, long ball. Karena apa? Lini pertahanan mereka begitu gak ada koordinasi. Mau high press nanggung, mau high defensive line ada yang suka telat, mau deep juga bingung. Gak ada koordinasi dari kedua tim loh. Ini menjadi problem. Nah, positifnya, gue mungkin mengambil positifnya adalah ini masih pertandingan kedua. Ya, mereka sudah kumpulan masing-masing 4 gol nih. Harus sudah warning nih defense mereka. Artinya defense mereka jelek. Ya, defense mereka bapuk. Ini harus dibenahi. Ya, oleh Luis Milla maupun dari Arema. Kalau mereka kayak gini terus, bisa aja mereka kebobolan banyak. Kalau mereka juga bisa cetak gol banyak, seperti di pertandingan kali ini, kalau mereka nggak bisa cetak gol, tapi mereka melakukan blunder-blunder di lini belakang, maka itu akan merugikan tim. Ya, jadi dua pertandingan yang gue bahas, dua-dua sama-sama cetak banyak gol, dua-dua sama-sama seru, tapi serunya beda, ya kan? Seperti tadi gue bilang, seru bukan berarti taktikalnya sama-sama bagus, tapi ada banyak faktor. Di pertandingan pertama tadi serunya karena mainnya bener-bener keras, menjerung kasar, ada drama-drama, keputusan wasit yang tanda tanya besar. Di pertandingan kedua, defense sama-sama buruk. Ya, banyak blunder, kesalahan sendiri dari defense sehingga kebobolannya banyak banget. Ditambah tadi ada peluang dari Lord Dedik Setiawan yang luar biasa. Sehingga membuat pertandingan sangat menarik. Oke, kita tunggu pertandingan besok. Cukup banyak 4, mungkin gua nggak bahas semua, tapi gua akan pilih yang menarik aja. Oke, salam sepak bola Indonesia.